Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami terus datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami, ketika Engkau Tuhan yang memimpin dan menuntun kami, hidup kami selalu aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan hari yang indah ini, hamba berdoa tidak lupa menyerahkan mereka yang terus mengikuti renungan harian di YouTube channel ini. Tuhan, Engkau menolong mereka apapun keadaan yang mereka hadapi hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan kemampuan bagi mereka yang lemah. Berikan kekuatan bagi mereka. Hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi dan menyertai kami semua yang terus setia merenungkan firman-Mu setiap hari. Bapa di surga, di kesempatan yang indah ini, kami juga datang dan merendahkan hati dan pikiran kami, dan kami siapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami renungkan setiap hari selalu membawa berkat baru dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami selalu ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dalam Roma pasal 8 ayat 28 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Khususnya dalam pasal ini membahas tentang kehidupan dalam roh, penderitaan, dan pengharapan orang percaya. Dan ayat firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi kehidupan orang percaya, bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sulit atau tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Allah tetap bersama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat makna firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari setiap kehidupan kita. Allah hadir dan bersama dengan kita. Allah menyertai dan melindungi kita dalam setiap kehidupan orang percaya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah
dan rencananya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tetap mengasihi kita, sehingga setiap persoalan masalah apapun yang kita hadapi, Allah selalu memberikan jalan terbaik bagi kita, sehingga kita dapat menanggung ataupun melewati setiap persoalan itu. Dalam ayat firman Tuhan ini, kita melihat di sana bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini bukan selalu dalam bentuk materi ataupun kesenangan duniawi, tetapi lebih kepada pertumbuhan iman rohani kita, karakter Kristus, dan keselamatan kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menggunakan segala situasi untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak menginginkan kehidupan kita sebagai orang percaya selalu terjerumus dalam hal-hal duniawi yang membuat kita pada akhirnya melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita lihat di sana dengan jelas bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Allah. Dan janji ini berlaku khusus bagi orang yang mengasihi Allah dan hidup sesuai dengan panggilannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan hubungan pribadi antara Allah dan umat manusia yang dikasihinya. Sebagai kita umat pilihan Tuhan yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang Allah inginkan adalah kita hidup sesuai dengan rencana Allah yang bersifat kekal dan sempurna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memiliki tujuan yang lebih besar daripada apa yang kita lihat atau yang kita pahami di dalam dunia ini. Hidup dalam rencananya berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan hari ini, Roma 8 ayat 28 mengajarkan kepada kita bahwa hidup dalam rencana Allah berarti percaya bahwa Allah bekerja dalam segala situasi dan keadaan, baik yang baik ataupun yang sulit, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi Allah, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita percaya bahwa rencananya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak selalu memahami setiap langkah dalam perjalanan hidup kita, kita dapat percaya dalam setiap iman dan keyakinan kita bahwa Allah selalu memegang setiap kehidupan kita dan memiliki tujuan yang mulia bagi kita. Maka yang dapat kita simpulkan dari ayat firman Tuhan ini, bahwa hidup dalam rencana Allah bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang percaya bahwa Allah menggunakan segala sesuatu
untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan namanya. Kiranya firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, kita selalu hidup sesuai dengan rencana Allah dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar firman-Mu, mengajarkan kami bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami sebagai orang percaya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi masa depan kami. Kehidupan kami di dalam dunia ini hanya bersifat sementara, namun kehidupan kekal yang kami miliki ada di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, ketika Engkau mendapati kami mengecewakan Engkau, merugikan orang lain, Tuhan ampuni kami. Dan dalam kesempatan hari ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai hidup kami dalam setiap keterbatasan kami. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat, yang selalu sanggup menolong kami di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kami. Kekuatan dan penghiburan hanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami renungkan hari ini. Hamba sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan di kesempatan ini, sekali lagi hamba berdoa buat mereka, umat-umat yang Engkau kasihi, yang terus mengikuti renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka dalam kesulitan persoalan apapun yang mereka hadapi. Tuhan berkati mereka. Engkau tolong mereka. Hamba percaya kehidupan kami ada dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu pada hari ini.